Dulu nenek moyang kita adalah manusia purba yang harus ngerasa cemas demi bertahan hidup. Karena kalau mereka nggak ekstra hati-hati atau khawatir, mereka bisa-bisa jadi santapan hewan liar di savana. Jadi, manusia cenderung memiliki rasa cemas karena memang di otak manusia memiliki sistem untuk mendeteksi ancaman yang mungkin terjadi di masa depan. Jadi, secara umum, rasa cemas itu adalah hal yang normal karena memang dialami oleh setiap orang. Namun akan menjadi masalah kalau kecemasan itu tidak kunjung hilang, lalu muncul tanpa alasan yang jelas dan mengganggu aktivitas sehari-hari. Kondisi inilah yang memicu munculnya gangguan kecemasan. Biar makin paham, yuk simak. Oke, siapa sih yang gak kenal dengan Emma Stone? Dalam sebuah artikel, diketahui bahwa Emma Stone memiliki serangan panik saat dia kecil. Saat itu, dia merasa seolah-olah rumahnya akan terbakar dan merasa seolah-olah dia akan meninggal. Dari kasus ini, apa sih yang sebenarnya terjadi di otak saat cemas itu muncul? Jadi, dalam otak kita terdapat dua bagian yang berperan memunculkan rasa cemas. Yang pertama, itu adalah amigdala, dan yang kedua, itu adalah korteks prefrontal. Bayangkan keduanya itu berfungsi sebagai penjaga di mercusuar. Amigdala berfungsi untuk mendeteksi bahaya yang mendekat, sedangkan korteks prefrontal berfungsi untuk mendeteksi apakah bahaya yang datang itu nyata atau tidak. Pada beberapa orang, sistem ini tidak berjalan dengan seimbang. Amigdala bisa menjadi lebih sensitif, bahkan korteks prefrontal tidak bisa bekerja dengan efektif karena tidak mampu membedakan mana ancaman yang nyata dan yang tidak nyata. Kondisi ini jika terjadi terus berulang, maka akan menimbulkan gangguan yang disebut dengan generalized anxiety disorder atau gangguan kecemasan umum. Apa yang dimaksud dengan gangguan kecemasan umum? Generalized anxiety disorder adalah gangguan kecemasan yang ditandai dengan adanya kekhawatiran atau kecemasan yang berlebihan dan sulit mengendalikan diri tentang banyak hal, baik itu pekerjaan, kesehatan, rumah, ataupun pendidikan, yang terjadi hampir setiap hari selama 6 bulan. Dan biasanya ditandai dengan gejala-gejala fisik, seperti sulit fokus, sulit tidur, mudah berkeringat, jantung berdetak kencang, ataupun gampang sensitif. Apa sih yang sebenarnya menjadi penyebab atau faktor yang menyebabkan seseorang mengalami gangguan kecemasan umum? Ada beberapa faktor yang dapat memicu resiko munculnya gangguan kecemasan umum, yaitu adanya aktivitas berlebihan pada area otak dalam mengendalikan emosi dan juga perilaku. Yang kedua, adanya ketidakseimbangan zat dalam otak, yaitu antara serotonin dan noradrenalin yang terlibat dalam pengendalian suasana hati. Yang ketiga, faktor riwayat keluarga itu dapat menjadi salah satu faktor risiko, yaitu dilihat dari riwayat keluarga yang memiliki gangguan kecemasan sebelumnya ataupun memiliki riwayat pengalaman traumatis seperti merupakan korban dari KDRT, penganiayaan, dan sebagainya. Para ahli itu menduga bahwa seseorang dapat mengalami gangguan kecemasan umum karena ada faktor-faktor kombinasi yang memicu munculnya gangguan kecemasan umum ini. Berdasarkan penelitian dari Harvard Medical School tahun 2022, disebutkan bahwa prevalensi yang mengalami generalized anxiety disorder itu diperkirakan sekitar 3-6% populasi di dunia setiap tahunnya. Artinya, terdapat 3-6 orang di dunia di antara 100 orang yang kemungkinan mengalami gangguan kecemasan umum. Meskipun demikian, para ahli profesional telah menemukan pengobatan untuk menangani kasus ini. Yang pertama, bisa menggunakan terapi CBT dengan tujuan agar pasien itu dapat mengubah pola pikir negatif dan dapat atau mampu menanggapi rasa kecemasan yang dialami. Lalu yang kedua, bisa dibantu atau dikombinasi dengan pemberian obat-obatan seperti antidepresan. Lalu kemudian bisa juga dengan melakukan meditasi.